Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk slicing register page. Kemudian di sana kita juga belajar membuat komponen yang dinamis untuk form. Di sana juga kita belajar bagaimana menambahkan image dalam bentuk SVG. Yang notabene React Native secara default tidak support SVG, namun kita coba menambahkan SVG ke dalam project kita. Semuanya kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita bagaimana membuat halaman ini berfungsi sebagaimana mestinya, di mana di sini terdapat form, dan form ini harus kita fungsikan untuk menginput data, kemudian akan disiapkan untuk mengirimkan data untuk proses register. Sehingga kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana caranya untuk mengatur state sehingga form ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk proses pengiriman form atau value dari form itu sendiri, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan state secara lokal, yang mana karena saya menggunakan functional component, saya bisa menggunakan state secara lokal, bisa menggunakan useState. Namun ada juga metode lain untuk memanage semua state diatur secara global menggunakan state management, bisa menggunakan Redux, bisa juga menggunakan konteks. Dan di aplikasi kali ini kita akan mencoba menggunakan Redux secara state managementnya. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana proses pengiriman form menggunakan dua cara tadi. Yang pertama state secara lokal, yang kemudian state management secara global. Apa sih keuntungan dari dua jenis ini? Yang pertama, kalau state secara lokal akan mudah dibuatnya atau simple dibuatnya, namun nanti komponen kita nampak lebih panjang codingannya. Kemudian kalau kita menggunakan state management menggunakan Redux, proses awalnya akan panjang, namun ke depan akan semakin rapi karena kita memiliki file terpisah yang menghandle state-nya, yang menghandle juga action-nya atau biasa disebut dengan action creator. Nah, dari dua sisi ini mempunyai kelebihannya masing-masing dan kita bisa memilih mau menggunakan yang mana. Baik, kita akan langsung saja. Kita akan memulai proses pengiriman form ini menggunakan state secara lokal. Nah, di sini saya sudah membuka text editor dan juga emulator sehingga kita bisa langsung memulainya. Seperti biasa, kalau kita lihat di sini masih berwarna kuning, berarti masih ada codingan lama kita yang belum kita simpan di repository. Kita akan simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan server lokal kita. Kemudian kita install di emulator. Baik, sudah terinstall. Di sini splash screen, kemudian lanjut masuk ke welcome screen kita. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke halaman register yang sudah kita buat. Ya, di sini sudah kita buat halaman register. Namun kalau kita perhatikan di sini kita missing satu, yaitu button untuk daftar. Nanti sekaligus akan kita tambahkan sembari kita menyiapkan fungsi-fungsinya. Baik, langsung kita akan membuat untuk persiapan proses pengiriman data dari halaman register ini untuk keperluan REST API kita nanti. Baik, di sini untuk memudahkan kita akan menambahkan button, yang mana button itu akan kita import dari komponen kita sendiri. Kita tambahkan props-nya, tag title, daftar. Oke, kita sudah memiliki buttonnya. Namun di sini kita memerlukan space yang lebih besar. Kita akan lihat desainnya. Oke, kalau kita lihat di desain dari form terakhir ke button itu memiliki jarak 83 pixel. Kita akan tambahkan jarak di sini. Ya, kurang lebih seperti itu jaraknya. Namun di sini
Terjadi masalah ketika kontennya sudah melebihi dari screen ini, seharusnya kita bisa scroll. Namun di sini kita belum bisa scroll, sehingga kita perlu menambahkan komponen scroll view. Nah, scroll view bisa kita import dari gesture handler seperti biasa ataupun React Native. Saya akan menggunakan React Native. Oke, seperti ini. Nah, sehingga kalau saya scroll, sekarang bisa di scroll ya. Nah, kalau kita lihat nih sebelah kanan ada scroll bar. Menurut saya ini mengganggu ya. Baiknya kita hilangkan saja scroll barnya. Kita bisa menambahkan props di sini. Show vertical indicator atas bawah ya. Kita buat false. Oke. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi scrollnya, lebih enak dilihat ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk fungsinya. Yang paling pertama yang akan saya harapkan adalah kita bisa melihat value dari yang kita kirim dengan menggunakan konsol kalau di web. Nah, kalau di React Native kita bisa menggunakan konsol juga, yaitu menggunakan browser atau menggunakan aplikasi tambahan. Nah, kalau aplikasi tambahan yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan React Native Debugger. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan browser, sehingga rekan-rekan silakan memilih mau menggunakan React Native Debugger atau mau menggunakan browser, sama saja fungsinya. Bedanya, kalau menggunakan React Native Debugger, kita sudah dibantu ketika menggunakan Redux, kita sudah bisa ngecek action sama state-nya sama div-nya juga, sehingga memudahkan kita untuk memanage state di Redux tersebut. Sehingga saya akan menggunakan React Native Debugger sebagai fungsi untuk melihat konsolnya. Oke, selanjutnya untuk bisa mengaktifkan React Native Debugger, kita akan mencoba konsol terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan life cycle dia yang pertama, yaitu use effect. Use effect itu kurang lebih mirip dengan komponen did mount ketika kita menggunakan kelas komponen. Namun karena kita menggunakan kelas komponen, maka yang akan muncul adalah use effect. Kita gunakan console.log test hello world. Kita simpan. Nah, di sini belum muncul konsolnya karena belum kita aktifkan debuggernya. Nah, cara mengaktifkannya kita jalankan Command M, atau bagi rekan-rekan yang menjalankannya di device, device-nya tinggal di shake saja atau digoyang-goyangkan, nanti akan muncul opsi ini, debug. Kalau di Mac kita bisa menggunakan Command M, debug. Nah, setelah debug maka dia akan muncul di sini, konsolnya mulai terbaca. Nah, kita akan coba untuk masuk lagi ke halaman daftar. Nah, tes hello world masuk. Nah, di sini konsolnya sudah berjalan, sehingga fungsi dari konsol bisa kita lihat nantinya. Kita akan melihatnya di button daftar. Begitu diklik button daftar ini, saya akan mengumpulkan semua value-value dari form yang ada di sini. Oke, kita tambahkan di sini on press. Nah, kita akan panggil fungsi send data. Nah, send data itu akan kita buat di sini. Const send data. Functional komponen tentunya. Nah, di sini akan kita konsol data yang dikirim. Nah, nanti akan seperti ini. Kita simpan. Oke, kita coba klik daftar dan langsung muncul di sini data yang dikirim (2). Nah, datanya belum ada. Nah, gimana cara kita mendapatkan data? Kita akan membuat state terlebih dahulu untuk form-form kita, di mana state itu akan kita buat dengan use state seperti ini yang akan kita import dari React. Nah, use state ini akan memiliki value basic atau nilai awal. Nilai awalnya bebas, boleh string, boleh number, boleh object, boleh array, seperti ini. Nah, karena kita akan mengumpulkan 3 form ini, sehingga saya akan membuatnya menjadi objek. Nah, objek yang pertama, di sini kita akan berikan nama full name, itu untuk menyimpan value dari nama lengkap, value awalnya string kosong. Kemudian yang kedua, email, string kosong juga untuk awalnya. Yang
ketiga adalah password. Nah, seperti ini. Objek dengan 3 value string, full name, email, dan password. Nah, selanjutnya ini akan kita simpan dengan konstanta seperti ini. Kita akan berikan nama, state-nya adalah form, bisa form atau form register juga boleh. Saya akan membuatnya menjadi lebih dinamis karena nanti akan digunakan juga di login, sehingga saya berikan nama form. Kemudian untuk merubah form ini akan kita sebut dengan set form. Nah, sehingga selalu seperti itu ya. Barengan dari useState itu, pertama value di sini akan kita sebut apa state-nya, kita sebut form. Kemudian cara ngerubahnya pakai apa? Depannya kasih set form. Nah, seperti itu. Itu cara untuk membuat useState. Oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan form ini nih di input kita. Nah, kalau kita cross check dulu, input kita ini kan adalah input yang kita buat secara custom di komponen kita. Kita perlu cek kesiapan input kita, apakah sudah menyimpan semua keperluan dari input ataukah belum. Nah, ternyata di sini kalau input itu kan ada yang kita perlukan seperti value, kemudian on change text, seperti itu. Itu kan kita perlukan. Nah, untuk menghandle itu semua, kalau kita definisikan satu-satu juga boleh saja sih, seperti ini value. Kemudian kita bikin props-nya di sini value. Kemudian kita simpan di sini. Nah, terus kita tambahkan lagi on change text dan seterusnya. Itu kan lumayan panjang. Nah, untuk menyingkat waktu kita, bisa juga kita menambahkan di sini props tambahan .3 res. Artinya, kita akan mengumpulkan semua props yang belum kita definisikan sama sekali dengan nama props res. Nah, sehingga ada .3 di sini. Artinya kita mengumpulkan semua props yang lainnya dengan nama props res. Dan kita akan pakai secara otomatis di sini rest. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya, kalau kita membuka halaman register dan kita lihat input, kita kan belum punya nih props yang namanya value atau props yang namanya on change text. Nah, kalau kita secara otomatis membuat props seperti ini atau props tambahan yang belum kita definisikan ulang, itu nanti akan di-capture oleh si res ini sebagai props tambahan, dan props tambahan itu akan langsung dimasukkan ke sini. Nah, secara otomatis. Sehingga kalau kita bikin props value, dia akan membuat value seperti ini. Kita akan membuat props on change text, dia secara otomatis akan buat on change text seperti ini. Begitu seterusnya. Baik, ini adalah metode lain untuk membuat props secara dinamis, atau bisa juga kita definisikan satu-satu seperti di button sebelumnya. Nah, kita akan membuat yang dinamis untuk sampel yang ini. Oke. Kemudian akan kita set di sini untuk value awal untuk ngecek apakah props kita berjalan atau tidak. Nah, kita akan coba di nama lengkap ini, kita akan kasih value awal berisi form.fullname. Nah, seperti ini. Kita ambil form, state form, kemudian kita ambil value dari full name. Kalau kita simpan, di sini masih nama lengkap karena value-nya masih string kosong. Kita kasih aja contohnya nama lengkap. Kita kasih value awal. Nah, dia akan langsung mengisi nih value awalnya menjadi Prawito Hudoro. Nah, seperti itu. Berarti props baru kita yang bernama value sudah berfungsi. Nah, seperti ini. Nah, kita akan terapkan di semua form input yang ada di sini. Oke, value-nya ada di sini.